aku dapat informasi terkait ada ibu. Ya jujur sih, sebenarnya ini ibunya melakukan kesalahan juga. Jadi si ibu ini menjual anak kandungnya sendiri ke orang lain dan lewat perantara. Saya memang awalnya pengen diadopsi sama orang. Nah, terus kemarin itu saya sebenarnya minta buat ada pembiayaan buat hidup saya sama anak-anak kemarin tuh. Nah, saya bilang ke si pengadopsi itu kurang lebih 5 juta. Tapi saya komunikasi dengan si pengadopsi itu nggak bisa langsung teh. Jadi harus lewat si perantara. Nah, si perantara ini ngomong ke si pengadopsi bahwa saya itu mintanya bukan 5 juta teh, tapi minta di 6 juta. Terus ya udah saya minta buat ketemu terus, maksudnya secara Tapi udah lapor polisi belum? Belum. Oh. Terus? Ke pembeli? Apa perantara? Kalau misalnya ke perantara, nanti kalau nggak ada, Soalnya dia suka kabur-kaburan teh. Perantara ini? Iya, suka bilang lagi di kebun kacang lah atau lagi di Cikarang lah. tahu Kayak gitu. rumah pembelinya. Via itu KTP. Kamu kenalnya di mana sama perantaranya? Jadi dulu perantaranya itu tetangga saya, tetangga di kontrakan. Itu kan saya mau teh. Nah itu tetangga di situ. Hanya itu aja sih. Bawa sekalian nanti kalau nggak perantara, kita ke perantara aja gitu. Dia bisa komunikasi dong, kan ada handphone. Gimana jadi solusinya? Hah? Cuma kan masalahnya kita nggak tahu rumahnya dia nih. Itu ada KTP-nya. Nah itu beneran tinggal di situ. Kalau feeling saya sih kayaknya tinggal di situ sih Kak. Atau mau tanya RT RW yang ada di Duren Sawit juga. Oh, berarti langsung ke pembeli. Ada KTP-nya. Ya udah, berarti ke pembeli aja ya. Pembeli aja dulu, menurutku ke pembeli dulu karena aku pikir-pikir kalau ke perantara dulu nanti perantara menghubungi si pembeli dan pastinya akan menghubungi ya, nggak mungkin nggak, dan ya takutnya dibawa, nggak ada gitu loh begitu. Jadi kita langsung ke pembeli aja Mbak. Yuk. Nah jadi gimana Mbak perasaannya? Udah nyesel atau gimana? Banget teh, nyesel banget teh. Nyeselnya kenapa? Ya jujur saya kan bukan anak kandung juga ya teh ya, dari orang tua yang sekarang teh. Terus ibu saya cerita kalau dulu pas saya bayi juga dijual kan teh sama ibu saya. Ya saya ngerasa kok jadi kayak ibu saya juga ya, saya bilang gitu. Terus juga di rumah ya nangis-nangisan aja teh, mau ada anak saya juga ngerasa nyesel. Kenapa nggak dirawat sendiri? Ada pikiran dijual itu kenapa Mbak? Karena tadinya belum bisa sama sekali punya penghasilan teh. Terus nggak kerja? Iya, karena saya waktu itu sempat dikeluarin juga teh. Pas anak saya yang kecil sakit. Nah, Emang kerja apa? Tadinya di restoran teh. Terus udah gitu, ya alhamdulillah dari teman-teman banyak yang bilang kenapa nggak coba ojol dulu gitu teh. Nge-Grab atau Ngelalamove atau Maxim. Akhirnya alhamdulillah saya daftar Grab bisa. Nah terus sampai sekarang masih aktif akunnya teh. Jadi ya pengennya ngambil lagi, gak apa-apa kata saya, mah uang pas-pasan, tapi anak pengennya sama saya lagi gitu teh. Berarti Mbak nikah udah berapa kali? Kalau sama yang ini berarti mau 3. Oh 3 kali? Iya. Oke. Anaknya usia berapa Mbak yang dijual? Baru lahir kemarin teh 25 Juni. Berarti baru mau 1 bulan. Baru mau 1 bulan? Iya teh.
Jadi si yang pengadopsi ini, Iya. yang mengambil ini katanya nggak punya anak. Iya, katanya nggak punya anak teh. Mbak ketemu nggak sama yang mau ngambil? Ketemu cuma 2 kali teh. Ngapain aja tuh? 1 bulan sebelum mau lahiran itu cuma perkenalan aja. Terus sama kemarin pas lahiran. Langsung dibawa? Iya, langsung dibawa. Setelah pulang dari rumah sakit. Itu langsung ditransfer atau dikasih cash? Dikasih cash. Jadi 1 juta itu transfer teh, sama 4 jutanya itu cash. Kerja apa katanya? Saya nggak dibilangin teh kerjanya apa dia. Dua-duanya kerja tapi? Kayaknya enggak deh teh yang istrinya. Suami aja? Kayaknya suaminya aja. Oke. Soalnya si pengadopsi juga pas bertemu pertama itu teh, dia nggak banyak cerita juga. Nggak banyak bilang info dia seperti apa, tinggalnya di mana tuh juga kayak disembunyiin teh. Terus pas saya minta perjanjiannya itu teh sama Pak Bagus, beliau juga bilang kenapa minta perjanjiannya, katanya gitu. Emang masih mau ketemu sama anaknya, dan setelah dibaca nggak boleh ketemu lagi. Emang kamu nggak baca dulu perjanjiannya? Jadi saya tanda tangan itu tuh pas ini teh, baru banget keluar dari operasi. Ada videonya kok teh, di videoin. Iya, tapi maksudnya nggak baca dulu? Belum sempet baca teh. Jadi pas dia udah ngasih tuh ya pas tanda tangan aku, pas harus tanda tangan. Udah ada materai. Jadi udah lapor sama Komnas? Udah teh. Terus? Terus kata Komnas baru ada panggilan. Nah terus dari panggilan itu, maksud saya lapor Komnas kan biar ada si penengah gitu ya teh. Karena aku kan juga belum paham banget kan teh. Nah terus malah si perantara ini laporlah ke pengacara. Mungkin beliau mau laporin saya ke polisi atau gimana gitu kan teh. Terus saya minta buat ketemu secara keluarga pun gak datang. Pengacaranya udah ngubungin kamu? Belum ada teh. Ya kalau mau lapor hukum dia juga kenal lah gimana ceritanya, orang dia perantaranya, kocak banget. Terus? Iya ada laporan teh ke pengacara. Nah maka dari itu saya bingung kan teh, saya mau minta bantuan ke siapa lagi. Terus ke Komnas juga infonya nanti akan ada panggilan, kayak gitu aja sih teh. Saya sih pengennya nggak ada lapor ke polisi teh, pengennya ya udah secara keluarga gitu teh. Terus? Tapi ya dari si perantara ngulur-ngulur teh bilang nggak mau lah kalau misalkan dibalikin uangnya kayak gitu. Terus awalnya si pengadopsi kan bilang teh transfer ke saya itu 2 juta harusnya teh. Jadi mau 2 juta transfer, 4 jutanya itu cash. Nah terus udah gitu si pengadopsi bilangnya 2 juta, ke saya cuma 1 juta. Makanya si pengadopsi juga rada kaget. Nah terus saya tanya ke si perantara. Si perantara awalnya bilang saya nggak tahu uang 2 juta itu kemana. Tapi saya desek di chat, dia malah bilang, "Tak dulu, saya mau jelasin uang 2 jutanya itu tuh kemana aja," gitu teh. Jadi sebenarnya masalahnya duit ya? Iya. Terus saya yang kepengennya saya ambil lagi ya karena itu teh, mau ada radiologi itu. Kalau semisal sakit ataupun sehat pun kepengennya sama saya lagi. Kamu tahu setelah kapan? Pas udah ngasih atau gimana maksud aku? Iya pas udah ngasih teh. Pas udah ngasih baru tahu? Iya. Sebelumnya nggak tahu? Baru buka berkas kan teh, karena kan pas pulang, pas yang tanda tangan kan dibantu juga teh. Nah itu terus dikasih tahu sama perawatnya, disuruh buat radiologi anaknya gitu. Tapi anaknya udah diambil kan? Iya anaknya udah diambil. Nah terus pas lagi kontrol itu teh, kan ketemu juga teh sama si pengadopsi, sama perantaranya pun ikut teh. Tapi saya dibilang katanya, saya bohong anaknya nggak sakit, sedangkan ada rujukan radiologi teh. Ada suratnya kok teh, ini saya bawa. Ini ya radiologinya.
proses anak yang cewek itu gimana Mbak? Kalau yang cewek itu, saya pertama bilang sama si pengadopsi itu, diurus aja gitu teh, nggak minta apa-apa, nggak minta imbalan apa-apa. Kalau yang si perempuan, Terus? beliau juga ngurusnya lewat hukum sih teh. Kemarin juga udah bilang ke saya buat urus akte anaknya dulu. Nanti setelah akte atas nama saya udah jadi, mau ada sidang gitu teh. Tapi secara SOP juga salah Mbak. Harusnya sebenarnya anak tetap salah. sama Mbak dulu. Anaknya harus tetap sama Mbak, bukan sama orang lain. Sampai proses selesai baru nanti di pengadilan Mbak menyerahkan gitu. Ini kan Oh, gitu. belum proses apa-apa tapi Mbak udah menyerahkan anaknya. Dua-duanya salah prosesnya. Bener nggak Mbak Uti? Kalau emang mau melakukan penyerahan ya harus lewat pengadilan. Kan itu bukan anak kucing Mbak. Kita mau beli kucing aja harus ada surat-suratnya, bener nggak Mbak? Kalau yang benar-benar ini ya ada apa legal ya Mbak. Kalau ya ilegal ya kita mau beli kucing berapapun maharnya bisa ambil-ambil aja. Tapi kan ini nyawa anak. Nggak bisa kayak gitu. Dua-duanya tetap salah prosesnya. Tapi kalaupun mau dilaporin ya, menurutku semuanya kena ya Mbak. Pembeli, terus perantara, Mbak juga kena. Iya. Gitu semua kena. Tapi kalau nggak ada titik terang ya menurutku harusnya dilaporkan ke pihak berwajib. Mau dia pakai pengacara kayak mau enggak, ya tetap kena lah, nggak bisa. Iya teh. Gitu apalagi yakin dia mau pakai pengacara dengan belinya aja nominal cuma 6 juta. Iya nggak Mbak? Bukan aku mengecilkan uang, bayar pengacara berapa? Bisa puluhan juta. Iya. Gitu. Jadi nanti mau ngomong gimana sama si pembelinya? Gimana teh? Nanti mau ngomong apa sama pembelinya pas ketemu? Saya mau minta anak saya lagi, terus nanti pengennya uang yang udah beliau kasih nanti saya kembalikan lagi gitu teh. Terus kalau dia punya pengeluaran tentang bayi-bayinya gimana? Kalau untuk pengeluaran nanti insya Allah saya bakal tetap adain kok. Ya. Gantian pengeluaran bayi. Iya, untuk pengeluaran bayinya saya paham kok, pasti kan ada finansial dan segala macamnya gitu kan teh. Yang udah dikeluarkan? Iya. Ya insya Allah nanti pasti ada, bakal saya ganti juga gitu teh. Tapi untuk sekarang ya nominal yang saya pegang baru yang ini aja teh, yang pokoknya itu teh. Terus? Ya saya sih berharapnya yang pengadopsi bisa legowo. Tapi mungkin pasti berat ya teh, namanya udah 1 bulan di sana pasti udah sayang. In case kalau misalnya nggak mau gimana? Loh, kurang paham. Hah? Saya sih berharapnya mau teh. Ya kan ini lagi ngomongin misalnya in case Nggak mau misalnya. nggak mau gimana tindakannya? Tindakan ibu apa? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Saya pengennya sih balik.